Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Lembaga Rado Institute. Kita akan terus mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada program yang dinanti-nanti, yang ditunggu oleh mahasiswa tingkat akhir dalam mendapatkan ide pembuatan skripsi, baik dari jalur publikasi riset artikel maupun dari jalur pembuatan skripsi. Maupun kegiatan ini juga ditunggu oleh para peneliti yang menggunakan statistik sebagai andalan utama, terutama dalam menggunakan pemrograman komputer bahasa R dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembedahan suatu riset artikel dengan judul Power Bayesian Markov Chain Monte Carlo atau MCMC for Modeling Extreme Temperatures in Sumatra Island using Generalized Logistic Distribution. Jadi sesi pertama telah kita lalui dalam judul yang sama, tetapi menggunakan distribusi generalized extreme value. Kita udah bahas sebelumnya. Kita dukung dengan bahasa pemrograman R dengan menggunakan pemrograman yang baik untuk diselesaikan dengan menggunakan teknik Bayesian Markov Chain Monte Carlo dalam mengestimasi parameter. Nah, kita lanjutkan pada sesi ini, tetapi modelnya kita rubah dengan menggunakan generalized logistic. Tentu dengan isu yang sama, dengan penguatan pemrograman R yang hebat tentunya, yang dapat diadopsi oleh rekan-rekan mahasiswa maupun peneliti di rumah dalam menggunakan teori ini untuk berbagai keperluan penelitian. Oke. Kita coba lihat landasan pemikiran yang kita gunakan dalam kajian pada pagi hari ini. Seperti sebelumnya, terdapat suatu riset artikel yang ditulis, yang dimasukkan ke dalam website dari LIPI. LIPI ini adalah, kita kenal LIPI adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, merupakan lembaga bergengsi dalam bidang ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, hasil riset artikel kita berjudul Power Bayesian Markov Chain Monte Carlo for Modeling Extreme Temperature in Sumatra using Generalized Extreme Value and Generalized Logistic, dimuat dalam website LIPI. Di mana penelitian ini atau riset artikel ini ditulis oleh saya sendiri, Rado Yendra, disertai oleh teman kita dari Libya, University Maturata, Ibrahim Sulaiman Hanais, dan rekan kita dari LIPI sendiri adalah Ahmad Fudoli. Oke, kita coba lihat riset artikel yang dihasilkan, yang diterbitkan dalam jurnal Mathematical Modeling of Engineering Problems, volume 8, number 3, June 2021. Halaman 365 sampai 376. Oke, kita lihat bersama riset artikel yang terbit di International Information and Engineering Technology Association. Di sini jelas sekali bahwa sebelumnya telah kita bahas secara teoritikal untuk apa itu Bayesian, apa itu MCMC atau Markov Chain Monte Carlo sudah kita bahas. Kita ingat bahwa Bayesian isu utamanya adalah mengupgrade posterior yang dihasilkan dari prior dikali dengan likelihood. Dan jika prior itu tidak ada informasi di dalamnya, maka prior dapat diganti dengan parameter yang terdistribusi secara normal. Jadi kalau begitu, posterior adalah prior dikali likelihood. Likelihoodnya tergantung nanti kepada fungsi densitas generalized logistik. Sedangkan priornya adalah
parameter yang diasumsikan terdistribusi secara normal. Jadi kalau kita lihat dalam riset artikel ini, dapat saudara lihat fungsi densitas peluang dari GLO. GLO itu Generalized Logistic. Dengan parameter alfa, kappa, dan C. Kappa, alfa, dan C. C ini kayak E ini ya, C. Bacanya C. Alfa, kappa, dan C. Ini adalah densitas dari GLO. GLO adalah Generalized Logistic. Sedangkan GEV, Generalized Extreme Value, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk GLO dengan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Ada 8 langkah algoritma untuk menjalankan Markov chain Monte Carlo ini, seperti yang telah kita singgung di penjelasan sebelumnya. Dapatkan nilai awal terlebih dahulu, lalu kita akan coba upgrade parameter pi, di mana pi ini adalah logaritma natural dari alfa. Jadi kita upgrade pi menjadi pi star atau pi bintang, di mana pi bintang itu adalah pi awal ditambah dengan omega pi. Omega pi itu terdistribusi secara normal dengan parameter 0 dan 4. Lalu kita terima pi yang ke J jika peluangnya itu minimum 1 sampai A. A itu adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi posterior untuk, nah ini pi star. Nah, pi yang didapatkan tadi, yang diterima menggunakan C awal, menggunakan kappa awal, dibagi dengan ini fungsi posteriornya, ini fungsi posteriornya, kalau ada tanda pi itu posterior, dibagi dengan posterior pi awal, C awal, dan kappa awal. Jadi ada perbedaan antara yang dibagi dengan pembagi. Kalau yang dibagi posteriornya adalah menggunakan pi star atau pi yang diterima. Kalau pembaginya menggunakan pi yang awal. Oke. Lalu langkah yang keempat, kita akan proses upgrade untuk parameter C, di mana C itu adalah, atau C star, C awal ditambah omega C, di mana omega C itu terdistribusi secara normal 0,03. Lalu seperti biasa kita dapatkan nilai A karena nilai diterima sebagai C iterasi yang ke J kalau di probability-nya itu yang minimum dari 1A. A itu adalah posterior C yang diterima dan C yang diterima, pi yang diterima, dan kappa awal. Karena pi sudah diterima sebelumnya. Pembaginya adalah C awal, pi yang diterima atau pi star, dan kappa awal. Lalu seterusnya kita upgrade lagi untuk nilai kappa, kappa bintang atau kappa star, yaitu kappa awal ditambah omega kappa, di mana omega kappa terdistribusi secara normal 0,01, terima kappa atau kappa yang ke J jika peluangnya itu di antara minimum 1, A. A itu adalah fungsi posterior kappa star atau kappa iterasi ke J, pi yang ke J karena pi sudah diterima, dan C. Nah, ini pi C yang diterima, pembaginya tetap kappa awal, tetapi untuk pi dan C adalah yang telah diterima. Ulang proses ini sampai 30.000 kali, dibakar, di burning, istilah di burning, sampai 30.000 kali proses. Nah, sehingga kita dapatkan suatu bilangan parameter yang parameter kappa sebanyak 30.000, parameter C sebanyak 30.000, parameter pi sebanyak 30.000, yang akan kita buktikan nanti
Jika sembarangan nilai awal diberikan, maka nilai awal tadi akan ditarik oleh program kekuatan program R yang kita bangun, sehingga seluruh nilai 30.000 tadi itu akan menuju ke satu bilangan tertentu. Dapat kita buktikan nanti dari trace plot dan density plotnya. Oke, kita telah bicarakan teoretikal tentang generasi logistik. Kita lanjut ke penguatan programan R sebagai andalan program ini gitu. Tidak semua orang mungkin bisa melengkapkan dengan R, tetapi kita sebaik mungkin, sempurna mungkin dalam menyajikan program-program ini sehingga bermanfaat bagi peneliti lain maupun bagi mahasiswa tingkat akhir. Kita lihat program R kita yang telah kita hasilkan, kita share. Oke, ini program kita. Seperti biasa, program didahulukan dengan membangun fungsi likelihood. Nah, ini fungsi likelihoodnya. Jika E-nya sama dengan 0, maka likelihoodnya seperti ini. Tetapi jika Y-nya tidak sama dengan 0, ada dua yang diberikan, ada Y, ada BB, sehingga likelihoodnya adalah T berpangkat -1 eksponen -1 kurang eksponen Y berdibagi dengan BB. Artinya kita memberikan notasi BB dan notasi Y untuk memudahkan perhitungan. Ini adalah program membangun fungsi likelihood dengan fungsi densitas yang telah kita lihat pada riset artikel yang telah terbit tadi. Lalu baru kita bangun MC-MC-nya dengan nilai awal 10, 1, dan minus 0,1 dengan M 30.000, artinya kita bakar sebanyak 30.000 kali. Lalu kita berikan, ingat ada omega U, ada omega T, ada omega E. Kalau tadi dia pi, ada C, ada kappa. Tapi di sini kita gunakan omega U, T, dan E. Silakan nanti pemirsa di rumah menyesuaikan mana yang sebagai pi, mana sebagai U, mana sebagai kappa. Kappa adalah E. C adalah T, pi adalah U. Oke, ini dia. Lalu kita bangun parameternya, ini tadi SU, ingat SU adalah parameter awal ditambah dengan omega. Omega U yang telah kita definisikan, dan posterior FF1 adalah likelihood. Ini tadi likelihood yang kita bangun di depan dikali dengan prior. Nah, prior yang tidak ada informasi kita anggap sebagai prior yang terdistribusi secara normal. Nah, ini untuk parameter U. Lalu kita lanjutkan untuk parameter T, sama aja prosesnya, ada omega C kalau di sini T, ada C awal. Oke. Lalu kita proses untuk mendapatkan A. Ini nilai A, ingat ada fungsi A yang kita bicarakan, nih A-nya nih. Alpha 1 adalah A tadi. Karena ingat tadi diterima kalau peluangnya minimum 1 sampai A. Mana A-nya dalam R? Nih, alpha 1 sebagai A-nya. Lalu program kappa atau dalam hal ini disebut sebagai E, sama persis di sini ada A-nya. Ini adalah posterior, ingat posterior likelihood dikali dengan prior. Lalu kita akan jalankan program kita dengan terlebih dahulu kita jalankan data yang kita perlukan. Datanya adalah data ZZ, caps lock ZZ. Nah, ini data kita. ZZ ini adalah data 21 tahun. Data maksimum temperatur untuk setiap tahun. Dan DT1, DT2 ini ada 12 stasiun pencatat temperatur di Sumatera. Tetapi kita gunakan satu stasiun saja sebagai contoh dalam program kita kali ini. Yang lainnya silakan saja coba di rumah, ikuti saja sama. Oke, kalau begitu kita ambil Z kita adalah data untuk stasiun ke-1 dengan cara Z adalah ZZ yang kolom kedua. ZZ kolom kedua. Enter Z. Nah, ini Z kita udah kita ambil yang khusus kolom kedua atau stasiun 1.
Setelah Z dapat, kita jalankan program Bayesian MCMC. Oke, kita jalankan Bayesian MCMC dari F terus sampai ke bawah. Oke, selesai, kita run. Kita kembali ke konsol. Nah, kita tunggu program ini selesai melaksanakan proses rantai Markov karena dia sesuai syarat terima. Tidak sesuai syarat, balik lagi ke awal. Jalankan lagi sampai 30.000 kali. Sesuai nilainya, ambil, tidak sesuai, ulang lagi sampai 30.000 dia proses sehingga nanti setiap parameter akan dihasilkan nilai 30.000. Ada parameter U atau pi sebanyak 3.000, parameter T atau C sebanyak 30.000, parameter E atau kappa sebanyak 30.000. Nah, ini yang kita hasilkan. Kadang jika laptopnya bagus, prosesnya sebentar karena memorinya cukup. Tetapi jika laptopnya sudah zaman atuk, tidak diganti-ganti laptopnya, memorinya sudah mengecil, tentu proses pemrograman ini menjadi hal yang rumit untuk dilakukan. Makanya tergantung situasi dan kondisinya juga. Kalau memang bagus laptopnya, memorinya masih besar, proses iterasi pemrograman MCMC ini mudah dilaksanakan. Tetapi jika seperti yang kita sebut tadi, jika laptopnya udah tahun atuk atau udah tua, banyak program di dalamnya, tentu berat untuk melaksanakan pemrograman R. Yakinlah para pemirsa di rumah, Anda akan sangat beruntung. Nah, ini ada kendala dia nih, apa nih, ada kendala nih, tidak bisa. Coba kita lihat apa U-nya bisa. U-nya dia dapat, nggak bisa kak, U-nya nggak bisa dia dapat. Makanya kita coba lagi, sekali lagi, run sekali lagi. Hal ini biasa dalam R ketika kita harus ulang-ulang dan jadi masalah. Yang paling penting jangan stres. Nah, ini kita ganti parameternya menjadi minus 0,31. Ingat, dalam bahasa pemrograman terutama melibatkan iterasi, jika sekali tidak jalan, jangan diartikan Anda gagal, tetapi nilai awalnya perlu diganti. Karena sifat numerik atau iterasi itu tergantung kepada nilai awal. Nilai awal bagus, hasil bagus. Tetapi nilai awal jelek, hasil jelek. Artinya, tidak ada konsep tersendiri yang menentukan bagaimana yang terbaik nilai awal. Dalam numerik itu sendiri, nilai awal itu adalah dilakukan dengan proses try and error. Namanya try and error, coba, salah, coba lagi. Salah, coba lagi. Ya cobalah terus, jangan bosan. Kalau bosan, habislah dunia ini. Tunggu lagi dia jalan, dia proses lagi. Tapi yakinlah bahwa kadang ada orang yang bisa sekali run jalan cepat. Ya tadi seperti tadi tergantung laptopnya. Kalau laptopnya baru belum ada aplikasi apa-apa ya sebentar aja. Tapi laptop saya ini mungkin umurnya setengah umur saya. Mungkin saya ada 50, hampir 50. Berarti laptopnya udah 20 tahunan mungkin ya. 20 tahun wajar aja lah. Banyak virus. Oke, sambil kita tunggu terus, kita cerita sedikit mengenai konsep Bayesian. Bayesian ini, kalau yang mau kita cari distribusinya adalah normal, dengan likelihood-nya kita ketahui, dengan parameternya normal, maka normal kali normal dia normal lah jalan. Kita coba lihat, berarti dia prosesnya jalan. Kita ganti nilai awal dia jalan. Kalau mau tahunya coba kita ambil parameter U. Kita akan lihat ada 30.000 U yang diberikan parameternya. Lalu parameter U sudah T. T juga dia akan memberikan 30.000 nilai T. Parameter E juga ada 30.000 nilai parameter E. Permasalahan, dari 30.000 yang diberikan oleh pemrograman yang canggih ini, saya rasa memang harus kuat dalam pemrograman. Kalau tidak kuat pemrograman, memang tidak jalan riset-riset artikel seperti ini. Untuk memilih mana satu yang baik dari 30.000 yang diberikan, kita grafikkan saja. Kita sebut dengan trace plot dan posterior plot atau density plot. Kita coba.
gambarkan grafiknya. Kita lihat gambar grafik, kita run grafik kita. Oke, ini dia. Jadi coba lihat untuk parameter U atau tadi pi. Nilai awal 10 yang kita ambil ditarik ke atas dan diproses 30.000 kali sehingga nilainya saudara lihat menuju kepada suatu titik nilai tertentu gitu. Artinya bahwa ada proses konvergen. Kalau orang matematika murni nyebut konvergen. Iterasi 30.000 kali menuju kepada satu bilangan tertentu konvergen. Oke. Jadi kalau kita lihat berapa nilai yang di sini nih diantaranya kalau kita lihat di posterior density-nya, lihat yang tertinggi itu di antara 85-86 ini titiknya. Oke. Lalu threshold untuk parameter T atau C, ini alpha, oke nih parameter C di sini. Nilai awalnya 0, diberi 1 tadi, pertama tarik, turun lagi, dia naik, turun lagi, lalu setelah yang kesekiannya dia terus membentuk garis tebal, artinya dia tidak berubah lagi gitu. Iterasi 30.000 kali sudah stabil atau sudah konvergen. Berapa nilainya kita lihat dia di antara 0,1 karena puncak tertinggi itu di antara 0 sampai 1. Di sini puncaknya. Dan untuk parameter kappa sama dengan yang tadi ditarik turun, nah turun lagi baru setelah yang kekanya dia berada pada grafik yang tebal yang Anda lihat ini, disitulah kira-kira parameternya terletak di antara 0 sampai 0,5. Di sini yang paling tinggi grafiknya. Untuk menentukan mana satu nilainya, cukup ambil mediannya saja. Ambil median U. Jadi kalau kita kembali ke konsol kita, kalau kita ambil mediannya, setiap yang 30.000 yang ditampilkan tadi, kita ambil masing-masing mediannya. Median U atau pi, median T atau C, median E atau kappa. Oke, kita lihat window konsol. Nah, ini nilainya. 86,9 untuk pi, 0,49 untuk C, dan 0,19 untuk kappa. Jadi kalau begitu, luar biasa kita lakukan. Kita dapat menghasilkan suatu parameter hanya dengan menggunakan kekuatan program dalam melakukan proses pembakaran, burning atau iterasi sebanyak 30.000 kali dengan menggunakan kekuatan Bayesian Markov chain Monte Carlo. Dan kegunaan seterusnya, mungkin Anda ingin mendapatkan nilai temperatur untuk 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dengan menggunakan teori return period. Jadi ini RPG, return period untuk 10 tahun, kita jalankan. RPG 50, return period 50, RPG 100, return period yang ke-100 kita jalankan. Lalu kita dapatkan nilainya sama dengan tadi, mediannya. Kita ambil median yang 10, kita run. Median yang ke-50 kita run, karena RPG-nya juga akan menghasilkan 30.000. Kita run, kita lihat, ini konsol kita. Jadi median yang ke-10 tahun 87, median yang ke-50 88, median yang ke-100 yang 100 tahun akan datang 88. Kenapa pakai median? Karena nilai RPG ini juga akan menghasilkan 30.000 bilangan. Kalau tidak percaya, kita coba aja ketik di sini RPG 10, ada 30.000 nilai RPG ini dia. Begitu dan seterusnya. Oke, saya rasa perbincangan kita kali ini sangat menarik sekali. Kita menceritakan, membedah suatu riset artikel yang terbit di website LIPI Indonesia. Lalu kita ubah, kita olah, kita hasilkan pemrograman R sehingga dapat diadopsi oleh rekan-rekan di rumah dan dapat digunakan dengan baik. Nah, mana yang perlu untuk melihat secara perlahan, kita buka kembali secara perlahan programan generalized log logistik yang akan berguna bagi Anda untuk di rumah nantinya. Oke, silakan lihat. Jadi programnya
dimulai dari membuat program untuk livelihood, ini dia, F itu untuk livelihood, Z untuk data, U adalah untuk parameter pi, T untuk C, E untuk kappa. Ini programnya. Kita lihat untuk livelihood, lalu setelah kita jalankan, kita berikan nilai awal. Nah, nilai awal ini kita gunakan M30.000, artinya kita akan bakar atau burning dia sebanyak 30.000 kali. Lalu ada omega U, ada omega T tadi normal 0 sampai 4 dan seterusnya. Dan ini adalah program MCMC yang kita maksudkan. Ada likelihood dikali dengan prior adalah posterior, dan ada nilai A, F1, F2 untuk mendapatkan parameter U dan seterusnya. Sama saja untuk mendapatkan parameter T, dan ini untuk mendapatkan parameter E, dan ini untuk mendapatkan nilai return period 10 tahun, artinya maksimum itu akan berulang kali untuk sampai 10 tahun berikutnya. Return period 50, nilai maksimum yang akan terjadi pada 50 tahun berikutnya. Return period 100 adalah maksimum yang akan terjadi pada 100 tahun berikutnya. Ini adalah program untuk mendapatkan grafik, baik itu trace plot ataupun posterior density. Jadi mana rekan-rekan yang mau melihat di rumah, bisa diadopsi untuk data apapun bisa dilakukan, karena di program dalam isu perubahan iklim atau climate change ini tidak hanya suhu, ada angin, ada hujan, angin, hujan, petir, dan seterusnya. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kita semua. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan pada pagi hari sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya dengan program-program yang baik, tentunya persembahan dari Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Rado Institute. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.